Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semuanya kan? Alhamdulillah. Baiklah, pada pagi hari yang cerah ini, kita akan memulai pelajaran. Tapi, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Coba dilihat, teman. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Coba dilihat teman di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Apa ada yang tidak hadir? Baiklah, saya absen dulu ya. Ali, Andi, Alia, Budi, Bintang, Caca, Cika, Dimas, Emi, Friska. Baiklah, hadir semuanya ya. Baiklah, kita akan memasuki pelajaran pada bab pertama yang judulnya Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Negara. Silakan dibuka buku paket PPKN-nya. Hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Silahkan untuk murid-murid semuanya dibaca bukunya. Saya akan memberi waktu 15 menit agar kalian bisa membacanya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara. Apa sih sebenarnya kekuasaan itu? Kekuasaan adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Contohnya, ketika kalian sedang menonton TV, tiba-tiba orang tua kalian datang menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas dan mengerjakan PR kalian. Dan kalian pun menurutinya. Contoh yang lain, ketika kita ke sekolah, kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah kan? Kalau sampai terlambat, pasti akan mendapat teguran. Apakah negara mempunyai kekuasaan? Tentu saja punya. Karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan, kemakmuran, serta keteraturan. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara memiliki banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, bahwa kekuasaan negara itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ada juga tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga,
Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuatan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurna dari pendapat John Locke. Kekuatan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsinya untuk mengadili dijadikannya kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politica. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang. Nah, untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Kusnardi dan Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau separation of powers dan pembagian kekuasaan atau division of powers merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan organisasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat. Dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri dari 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dan ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden dan ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
yang ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut juga kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang ditegaskan di dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang ditegaskan di dalam Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia, yang ditegaskan di dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 18 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Baiklah, itu saja sedikit penjelasan saya mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Apakah semua murid-murid memahaminya? Atau ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, silahkan dicatat materi yang saya sampaikan tadi dan kerjakan tugas di dalam buku paket halaman 9. Ini tugas per kelompok ya, silahkan dibagi-bagi sendiri kelompoknya. Karena waktu pembelajaran kita sudah mau habis, tugas yang saya berikan tadi dikerjakan di rumah saja. Dan minggu depan kita akan memeriksanya bersama. Demikianlah materi yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat pagi murid-murid semuanya.